Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Kursus Matematika Instan. Di video kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri nih. Nah, tapi dengan cara cepat. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah membahas persamaan trigonometri dengan rumus-rumus yang ada. Kalau ini kita menggunakan cara cepat. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita simak video berikut. Jadi yang pertama harus kalian pahami kalau di persamaan trigonometri sinus, misalkan yang sinus ya. Sinus ini dia periodenya itu adalah 360 derajat. Kosinus pun juga sama. Kosinus itu juga 360 derajat. Nah, yang beda itu hanya tan. Kalau tan itu dia hanya setengahnya, yaitu 180 derajat. Nah, jadi kalian harus menguasai ini dulu, jangan sampai lupa. Nah, contohnya sekarang. Yang pertama misalkan gini, ada persamaan sin X sama dengan misalkan setengah akar 3. Kemudian intervalnya itu dari 0 sampai 360 derajat. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya nih. HP-nya berapa? Oke, coba kita jawab ya. Kalau di rumus sin kemudian cos itu ada 2 rumus. Kemudian kalau tan baru itu hanya ada 1 rumus. Nah, jadi kita menggunakan rumusnya sedikit aja. Nah, yang selebihnya kita menggunakan cara cepat. Nah, ini hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah setengah akar 3 ini menjadi sin berapa nih. Jadi langkah awalnya, sin berapa sih yang nilainya setengah akar 3? Sin 60 derajat. Oke, kalau lupa silahkan kalian buka lagi video tentang trigonometri. Nah, kemudian setelah ini gimana nih? Oke, yang pertama ini sinnya tinggal kita coret ya. Berarti kan sisanya X sama dengan 60 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat seperti ini. X1 dan X2. Maksudnya apa? Jadi kalau X1 itu ini kita tambah dengan periodenya. Periodenya yaitu 360 derajat. Kalau yang X2 berarti 60 ini nanti kita kurang sama 360 derajat. Oke, jadi 60 ditambah 360 ada 420 derajat. 60 dikurangi 360 min 300 derajat. Gitu. Ini kurang ke bawah. Oke, X1-nya sama dengan 420. Nah, kalau misalkan kita mau nyari lagi nih, mau lanjut nih sampai bawah nih, berarti kita tambahnya sama 420. Sama 420 sama 360. 420 ditambah 360 didapat 780 derajat. Nah, yang X2-nya berarti dikurang sama 360 derajat. Oke, min 300 dikurangi lagi sama 360. Berarti kita dapatkan X yang keduanya itu adalah min 660. Ini boleh kalian lanjutin, terserah. Tapi karena di soal sudah dibatasi intervalnya dari 0 sampai 360, kalau kalian sudah menemukan angka yang di luar dari interval itu, kalian cukup berhenti sampai situ. Nah, gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya gimana? Kita menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu apa sih? X sama dengan 180 dikurang sama alfa. Alfanya berapa? Alfanya 60. Sesuai dengan rumus yang ada di video-video sebelumnya. Berarti X-nya ini kita dapatkan berapa nih? 120 derajat. Nah, kita mencari X1-nya, kita tambahkan dengan 360. 120 ditambah 360, kita dapatkan 480 derajat. Kemudian X yang kedua. Kalau X yang kedua berarti dikurang ya.
120 dikurangi 360, kita dapatkan min 240 derajat. Nah, ini kan dua-duanya, baik itu X1 ataupun X2, itu sudah berada di luar dari interval yang ada di soal. Jadi nggak usah kita lanjutkan. Karena kalau kita lanjutkan pun hasilnya juga tidak akan masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Gitu. Jadi kita tandai nih yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian, yaitu 60 dan 120. Yang 420 nggak masuk ya. Yang min 300 itu juga nggak masuk. 780 apalagi, min 660 nggak juga. Kemudian 480 tidak, min 240 enggak juga. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya itu hanya ada dua. Yang pertama yaitu 60, kemudian yang kedua itu adalah 120 derajat. Gampang ya? Nah, itu untuk contoh yang pertama. Ini sin ya, contoh yang pertama ini sin. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini misalkan apa ya, cos aja deh. Misalkan cos 3x sama dengan berapa ya, misalkan setengah, misalkan setengah. Cos 3x sama dengan setengah, intervalnya misalkan hanya sampai 270. Nah, himpunan penyelesaiannya berapa? Oke, kita coba jawab. Berarti kalau cos ini nanti rumusnya juga masih ada dua. Yang pertama alfa, yang kedua min alfa. Maksudnya gimana? Coba kita lanjutkan dulu. Oke, jadi langkah awalnya kita ubah nih setengah. Setengah itu cos berapa sih yang nilainya setengah? Ayo, cos berapa? Cos 60 derajat. Gitu ya. Nah, untuk yang pertama, karena udah sama-sama cos, kita coret aja nih. Berarti 3x sama dengan 60 derajat. Nah, kita buat di ruas kiri itu hanya sisa x. Berarti ini harus diapain? Dibagi 3. Kalau yang kiri dibagi 3, maka yang kanan pun juga harus kita bagi 3. Jadi, X sama dengan 60 derajat. Tadi cos. Cos itu periodenya adalah 360 derajat ya. Nah, si 360 derajat ini, kan kalau tadi di sin, coba kita cek di sin. Nah, sin ini kan tadi periodenya juga 360 ya. Nah, periodenya itu untuk menjumlah dan mengurangkan. Nah, ini juga sama. Periodenya 360, tapi ditambah sama dikurangkannya bukan sama 360. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Ada 3. Di depan X ada 3. Kalau di contoh pertama, di depan X itu nggak ada apa-apa. Atau ada angka 1 doang. Berarti gimana? Untuk mencari kita tambah berapanya, tinggal kita lihat dari sininya. Ini kan 3x nih, kita tulis ya. 3x sama dengan periodenya 360 derajat. Berarti x-nya berapa nih? X-nya adalah 360 dibagi 3, yaitu 120. Berarti nanti kita tambahkannya dengan 120, bukan yang 360 derajat. Jelas ya? Jadi ini kita tambahkan untuk mencari X1-nya. Untuk mencari X1-nya kita tambahkan dengan 120. 60 ditambah 120 itu kita dapatkan 180 derajat. Kemudian yang kedua berarti dikurang ya. Dikurang sama 120. 60 dikurangi 120 itu adalah min 60 derajat. Oke, kemudian lagi nih, kita cari lagi. Berarti kita tambah sama 120 lagi ya. Kita tambah 120, kita dapatkan 300 derajat. Yang kedua berarti kita kurang 120, kita dapatkan min 180 derajat. Gitu. Nah, karena di sini intervalnya
dari 0 sampai 270, maka 300 ini kan sudah di luar. Min 180 pun juga sudah di luar. Berarti nggak usah kita lanjut. Tinggal kita cari yang keduanya saja. Nah, yang keduanya gimana? Yang keduanya tetap kita tulis 3x sama dengan, nah ini, kalau cos itu tinggal kita tambahkan negatif di sini. Jadi yang pertama itu hanya 60 derajat. Nih, 60 derajat nih. Kalau yang kedua itu tinggal kita tambahkan negatif. Itu kalau untuk cos. Kalau untuk sin berarti kita rumus keduanya itu yang 180 dikurang alfa. Nah, ini untuk yang sin. Itu ya perbedaannya ya, sin dan cos. Nah, kemudian berarti ini x-nya, oh ya ini harus dibagi 3 ya. Ini dibagi 3, berarti ini pun kita bagi dengan 3. Oke, 3x dibagi 3 dapat x min 60, oh ini dibagi 3. Min 60 dibagi 3 kita dapatkan min 20 derajat. Oke, kemudian karena periodenya tadi 120 berarti kita tambahkan dengan 120. Min 20 ditambah 120 itu kita dapatkan 100. Kemudian x yang kedua berarti dikurang. Min 20 dikurangi 120. Min berapa? 140 derajat. Gitu. Nah, ini masih masuk nih 100 nih. Berarti ditambah lagi sama 120. Kita tambah lagi sama 120 berarti 220 derajat. Yang kedua, ini kan pasti makin negatif ya. Kalau kalian nggak mau cari juga nggak apa-apa. Jadi kalian isi titik-titik aja gitu. Nah, yang penting ininya. Yang X1-nya. Berarti X1-nya kita tambahkan lagi 120. Kita dapatkan 340 derajat. Kemudian yang X2 nggak usah kita cari. Karena percuma, dia makin negatif. Sedangkan intervalnya itu hanya dari 0 sampai 270. Nah, 340 sudah tidak memenuhi ya. Berarti udah cukup. Nggak usah kita cari lagi. Tinggal kita tentukan yang mana yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, 60 masuk, 180 masuk, 300 tidak masuk karena batasnya hanya 270. Min 60 nggak masuk, min 180 nggak masuk. Oke, kemudian yang ini min 20 nggak masuk. Oke, 100 masuk, 220 masih masuk, 340 tidak masuk. Ini juga tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya itu ada berapa nih? Kita urutkan dari yang terkecil ya. Berarti yang terkecil itu adalah 60. Oke, kemudian setelah itu, oh ini bukan 60, sorry. Wah, salah dong. 60 dibagi 3 ya, ini 20. Waduh, berarti ini tambah 120 ya tadi ya. Tambah 120 itu adalah 140. Kemudian ini 260. Berarti ini juga salah nih. Tambah 120, dikurang 120 berarti min 100. Ini min 220 derajat. Oke, maaf ya, tadi ada kesalahan. Berarti yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian ini. Oke, kita tulis ulang. Himpunan penyelesaiannya adalah 20 yang pertama. Kemudian itu ada 100. Kemudian ada 140. Kemudian ada berapa lagi tuh? 220 ya. 220 dan 260 derajat. Oke. Jadi untuk nomor 2 himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya.
Contoh berikutnya kita ambil yang tangen sekarang. Oke, misalkan tan X sama dengan misalkan berapa ya? Misalkan akar, jangan akar 3, misalkan 1. Kemudian intervalnya itu dari min 180 sampai 180 derajat. Ini tan 2x deh. Tan 2x sama dengan 1. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita coba jawab ya. Berarti kita ubah dulu nih. Kita ubah 1 itu tan berapa yang nilainya 1? Tan 45 derajat. Oh, ini 3 aja. Oke, kemudian ini udah sama-sama tan. Udah sama-sama tan, tinggal kita coret saja tannya. Berarti 3x sama dengan 45 derajat. Kalau tan itu hanya ada satu rumus. Jadi langsung saja 3x sama dengan 45 derajat. Berarti kita bagi 3, ini juga kita bagi 3. Oke, jadi x-nya dapat 15 derajat. Ingat kalau tan itu tadi periodenya berapa? Periode tan itu adalah 180 derajat. Nah, untuk mencari penjumlahan atau pengurangannya berarti tinggal yang ini nih. Yang 3x ini kita sama dengan kan 180, berarti x-nya berapa? X-nya kita dapat 60 derajat. Berarti penambahannya itu sebanyak 60 derajat. Penambahan atau pengurangannya. Berarti ini x1-nya 15 ditambah 60 dapat 75 derajat. Yang keduanya berarti dikurang. Yang keduanya 65 dikurangi 60 min 45 derajat. Lagi, cari lagi. Tambah ya. 75 ditambah 60 dapat 135 derajat. Kemudian yang keduanya berarti dikurang min 105 derajat. Lagi masih masuk dua-duanya. Berarti ini berapa nih? 195. Yang sebelah sini berarti min 165 derajat. 195 aja udah nggak masuk ya. Min 165 masih masuk ke dalam intervalnya. Tapi kalau kita kurangi lagi dengan 60 itu sudah tidak masuk, jadi stop sampai sini saja. Oke. Berarti himpunan penyelesaiannya pertama yang 15, kemudian 75 min 45, 135 min 105 min 165. Ini nggak masuk. Oke. Berarti kita dapatkan, kita urutkan dari yang terkecil ya himpunan penyelesaiannya. Yang paling kecil berarti itu min 165 derajat. Kemudian setelah itu min 105 derajat, min 45 derajat. Oke, kemudian 15 derajat, 75 derajat, dan satu lagi adalah 135 derajat. Oke, ini adalah contoh penerapan dari rumus yang lumayan cepat dibandingkan dengan rumus aslinya untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.